Pagi Bang Jago. Ya, pagi. Wah, pagi-pagi ini udah sibuk ya. Enggak, lagi ngumpul-ngumpulin data aja, Pak. Oh gitu. Bang Jago. Bang Jago kan ini punya pengetahuan hukum yang baik nih. Mm-mm. Boleh saya tanya nggak nih sedikit nih Bang Jago? Boleh. Saya punya tetangga nih. Dia lagi renovasi dan ternyata akibat renovasi itu puing-puing sisa pembangunan itu jatuh nih ke tetangga sebelahnya. Sebenarnya perbuatan renovasi seperti itu atau kegiatan renovasi itu punya akibat hukum nggak sih yang dapat diminta pertanggungjawaban oleh tetangganya yang merasa dirugikan? Kegiatan renovasi berpotensi menimbulkan kerugian dan berdampak hukum bagi pelaku renovasi, baik secara perdata maupun pidana. Kegiatan renovasi bangunan sangat berpotensi menimbulkan kerugian, baik material maupun imaterial, serta berdampak hukum bagi pelakunya, baik secara perdata maupun pidana, jika tidak dilakukan dengan hati-hati dan melanggar hak orang lain. Yang pertama yaitu dampak hukum perdata. Renovasi yang merugikan tetangga atau pihak lain dapat digugat berdasarkan perbuatan melawan hukum sesuai pasal 1365 KUH Perdata, yaitu di mana pelaku wajib mengganti kerugian akibat kelalaian atau tindakannya. Kerusakan properti tetangga seperti renovasi yang menyebabkan tembok tetangga retak, atap bocor, atau pondasi rumah tetangga yang terganggu akibat getaran atau aktivitas alat berat dapat dituntut ganti rugi pemulihan keadaan. Nah, selanjutnya ada gangguan kenyamanan. Kebisingan yang melampaui batas, masuknya debu dan material bangunan yang mengotori rumah tetangga dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum karena mengganggu hak tetangga untuk menikmati rumahnya secara nyaman. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang dampak hukum pidana. Renovasi yang disengaja atau lalai merusak barang milik orang lain dapat dijerat pidana. Perusakan barang atau properti yaitu sebagaimana tercantum dalam pasal 521 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, setiap orang yang secara melawan hukum merusak, menghancurkan, membuat tidak atau dapat dipakai atau menghilangkan barang yang gedung atau seluruhnya milik orang lain diancam pidana penjara atau denda. Selanjutnya di pasal 522 sampai 523 KUHP, renovasi atau pembongkaran yang sengaja menghancurkan bangunan dan menimbulkan bahaya bagi keamanan umum, misalnya bangunan runtuh, mengenai jalan umum, atau rumah-rumah lain, diancam pidana penjara atau denda. Selanjutnya di dalam pasal gangguan ketenangan, sebagaimana tercantum dalam pasal 265 KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pembuatan kebisingan yang berisik secara terus-menerus terutama pada malam hari atau waktu istirahat dapat dikenakan pidana denda. Begitu. Wah, kalau seperti itu, ini cukup mengerikan ya, Bang Jago ya. Kalau kita Iya. renovasi tiba-tiba tanpa adanya suatu hal ini merugikan orang lain dan berakibat perdata dan pidana bagi kita nih. Betul. Nah, Bang Jago, tapi kan kegiatan renovasi ini kan tetap harus dilakukan nih. Mm-mm. Nah, kalau dari Bang Jago sendiri, ada nggak sih kira-kira solusi atau tips bagaimana sih kegiatan renovasi itu bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya dampak hukum ya bagi si pelaku ataupun si pemilik properti yang akan melakukan renovasi itu? Oke, baik. Yang pertama yaitu tips yang pertama itu meminta izin dari pihak tetangga melalui perangkat RT atau RW, yaitu bagaimana cara berkomunikasi bahwa sedang ada pekerjaan renovasi. Yang kedua yaitu kita sebagai pihak yang melakukan renovasi turut harus menjaga keamanan atau kebersihan lingkungan karena eh, lingkungan tersebut juga karena kita sama bertetangga gitu. Jadi kita tidak boleh saling melanggar hak orang lain tersebut. Gitu, Pak. Wah, oke nih. Terima kasih nih tipsnya dan solusinya dari Bang Jago. Kalau kayak gini kita nggak perlu takut lagi ya untuk renovasi nih Bang Jago ya. Iya, betul. Nah, nanti tips dan solusi dari Bang Jago nanti saya info deh ke tetangga biar nanti kegiatan renovasinya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Bang Jago.